Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju setelan piyama ya teman-teman. Nah, ini untuk potongan badan belakangnya atau potongan celana ya teman-teman, potongan badan depan dan potongan badan belakangnya. Nah, ini untuk potongan celananya seperti ini, ada lapisan di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman, karena nantinya kita akan menggunakan list bisban. Dan ini untuk potongan badan bajunya ya teman-teman. Nah, kita bikin potongan seperti ini teman-teman, di bagian bajunya. Dan ini untuk lengannya 3/4 ya teman-teman, lengan 3/4. Dan ini untuk potongan kantong, lapisan depan dan kerahnya teman-teman. Dan ini untuk potongan bajunya kita bikin seperti ini karena tidak ada sampingannya ya teman-teman. Nantinya seperti ini untuk potongannya kita bikin seperti ini. Lalu di sini lengannya lengan sepertiga ya teman-teman, seperempat, lengan seperempat. Nah, ini untuk potongan kantong, lapisan depan dan kerah dan kerahnya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita akan pundak di bagian bajunya teman-teman, karena ini untuk bahannya bahan emboss ya teman-teman. Nah, kita pundak seperti ini. Cukup satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Kita pundak seperti ini terlebih dahulu, karena ini nantinya baju setelan ya teman-teman, setelan baju tidur piyama. Oke, sesudah di pundak seperti ini, tinggal nantinya kita obras teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lapisan lengannya. Kita jahit terlebih dahulu. Seperti ini. Yang satunya sama di bagian lengannya. Cukup satu sepatu saja teman-teman. Oke, kita potong. Langkah selanjutnya kita akan pasang list bisbannya ya teman-teman ke lengannya. Usahakan kalau teman-teman tidak mempunyai sepatu list bisban, menggunakan sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya ya teman-teman. Kalau tidak mempunyai sepatu list bisban, menggunakan sepatu robot saja. Kita modifikasi, potong di bagian tengahnya, lalu diamplas sampai halus ya teman-teman. Nah, nanti digunakan enak nantinya. Nah, kita pasang tembak langsung seperti ini cara cepatnya. Oke, kita potong. Lalu langkah selanjutnya kita jahit samping teman-teman, di bagian lengannya langsung kita jahit samping supaya nantinya tidak bolak-balik ke obrasan ya teman-teman. Dan di bagian tadi untuk bajunya, kita di bagian pundaknya kita obras sekalian di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk lengannya sekalian kita jahit samping. Oke, udah jadi seperti ini, tinggal diobras di bagian lengannya.
Langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian kerahnya teman-teman, menggunakan sepatu sleting ataupun sepatu sebelah untuk menjahit di bagian kerahnya. Cara memasang list bisbannya, karena untuk menjahit baju piyama sendiri kita harus gonta-ganti sepatu ya teman-teman. Nah, kita setting seperti ini. Untuk cara tutorial cara membuat cara setting sepatu itu sudah pernah saya upload di channel saya, tinggal teman-teman cari saja di playlistnya Wirausaha Official. Nah, ini potongan kerahnya kita akan jahit terlebih dahulu seperti ini, langsung kita tembak saja biar pengerjaannya cepat ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita jahit, tempel list bisban kerah. Oke, udah jadi di bagian kerahnya. Langsung kita balik ya teman-teman. Nantinya kita akan timpa di bagian kerahnya menggunakan sepatu robot yang sudah kita potong di bagian tengahnya. Itu khusus untuk menimpa baju piyama. Ini untuk potongan kantongnya, kita tempel lapisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti lagi sepatunya menggunakan sepatu stick saja, menggunakan sepatu stick. Oke, seperti ini. Langsung kita tempel listnya, list bisbannya, kita tembak seperti ini. Mohon disimak videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip-skip biar teman-teman tidak gagal paham ketika lagi mengerjakan baju piyama ya teman-teman. Oke, ini udah jadi di bagian kantongnya, sudah kita pasangin list bisban seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, ini setelah di pundak, di bagian pundaknya ya teman-teman, langsung kita tempelin kantong. Untuk kantongnya di sebelah kiri, di atas ketek kurang lebih 3 cm ya teman-teman. Seperti ini, karena ini tidak ada sampingannya ya teman-teman. Nah, kita bikin tidak ada sampingnya. Untuk kantongnya sendiri segi 4 seperti ini. Kalau menggunakan sepatu stick lebih enak sewaktu kita memasang kantong. Untuk bahannya sendiri ini bahan emboss ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita jahit. Oke, kita matikan. Udah jadi seperti ini untuk di bagian kantongnya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan ganti lagi sepatunya menggunakan sepatu robot. Ini sepatu robot ini teman-teman, sepatu robot yang sudah kita patahkan di bagian tengahnya. Kita akan menjahit di bagian kerahnya terlebih dahulu, kita timpa. Kalau sudah ditimpa, langsung kita pasang lapisan depan dan lehernya teman-teman sekaligus. Kita timpa terlebih dahulu di bagian kerahnya. Ini untuk kerahnya yang sudah kita pasangin list bisbannya ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Kalau menggunakan sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya itu enak suatu kita lagi mengerjakan baju piyama ya teman-teman. Nah, ini untuk kerahnya sudah jadi seperti ini. Lalu untuk sepatunya kita ganti lagi. Nah, ini untuk lapisan di bagian depannya udah kita oper seperti ini. Untuk lapisannya kita bikin kanan kiri ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk lapisannya langsung kita ganti di bagian sepatunya menggunakan sepatu
sebelah ataupun sepatu resleting. Sebenarnya di toko mesin juga ada, atau toko benang, sepatu khusus memasang list bisban ya teman-teman. Tapi saya lebih nyaman menggunakan sepatu resleting. Nah, ini untuk list bisbannya. Untuk baju piyama sendiri pernah viral di sekitar tahun 2016-an ya teman-teman. Sekitar sebelum ada corona itu pernah viral baju piyama. Tapi untuk sekarang orderan baju piyama sendiri agak kurang ya teman-teman. Nah, ini kita pasang seperti ini kalau menggunakan resleting Jepang, resleting, sepatu resleting. Nah, kita jahit seperti ini sampai ujung, langsung putar. Sekalian kita pasang kerahnya teman-teman, seperti ini sampai ke lekukan saja. Untuk kerahnya yang sudah kita timpa tadi ya teman-teman, kita langsung pasang di bagian kerahnya seperti ini. Nah, seperti ini kita jahit langsung sampai ke sini. Lalu kita cekris saja seperti ini teman-teman menggunakan gunting. Lalu seperti ini. Usahakan sampai ke lekukan ya teman-teman. Kanan kirinya harus sama, di bagian pundaknya harus sama. Nah, seperti ini kita cekris biar rapi. Oke, langsung kita ambil lapisan sebelahnya lagi seperti ini. Usahakan pas lekukan di bagian ini kita cekris, kita angkat sedikit biar nanti tidak menjepit di bagian kerahnya. Nah, ini untuk potongan list bisbannya kita tempel ke sebelah sini, di bawahnya keras sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita jahit mengikuti potongannya saja seperti ini ya teman-teman. Kita jahit sampai ujung. Oke, yang udah jadi di bagian list bisbannya udah kita tempel. Lalu langkah selanjutnya kita ganti lagi sepatunya menggunakan sepatu robot ya teman-teman. Seperti saya bilang, kita bikin sepatunya sendiri menggunakan sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Langsung kita akan menimpa di bagian lapisan depan dan kerahnya teman-teman. Langsung kita timpa seperti ini. Langsung. Nah, seperti ini. Ini pelan-pelan saja sewaktu kita menimpa di bagian lapisannya, sambil kita rapikan di bagian bawahnya supaya tidak menjepit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung kita timpa di bagian kerahnya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan di bagian lapisannya. Kita bungkus dengan kerah pelan-pelan saja seperti ini. Usahakan sewaktu menimpanya harus tepat di atasnya jahitan dasarnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya di bagian kerahnya itu bisa rapi dan tidak jeblos seperti ini. Ini untuk bahannya sendiri bahan emboss tipis banget ya teman-teman. Ini untuk bahannya seperti ini. Kita jahit sambil kita rapikan di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kita jahit sampai ujung seperti ini. Oke, udah jadi. Langsung kita lipat ataupun kelim di bagian bawahnya teman-teman, karena sudah kita opras tadi sewaktu kita opras pundak.
Oke, di bagian kelimnya udah jadi, langsung kita pasang di bagian lengannya teman-teman. Untuk lengannya sendiri sudah kita obras, ini tinggal kita pasang di bagian lengannya. Langsung kita pasang di sini. Ini kalau sudah kita pasang lengan seperti ini, tinggal nantinya di bagian lengannya kita putar menggunakan mesin obras biar nanti bisa rapi ya teman-teman. Bisa rapi. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Oke, tinggal putar di bagian lengannya. Yang satunya lagi kita pasang juga. Di bagian lengannya kita pasang. Oke, ini udah jadi seperti ini ya teman-teman. Di bagian lengannya tinggal nanti diobras. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian celananya teman-teman. Untuk celananya sendiri kita pasang lapisan terlebih dahulu. Kita pasang lapisan terlebih dahulu di bagian celananya seperti ini. Yang satunya sama, kita pasang juga lapisannya. Ini untuk di bagian celananya ya teman-teman. Nah, ini ada lapisannya. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan pasang di bagian lace bisbannya teman-teman. Oke, langsung kita akan pasang seperti ini caranya. Kalau untuk produksi banyak, ganti saja di bagian sepatunya menggunakan sepatu robot yang sudah kita patahkan di bagian tengahnya ya teman-teman. Karena ini hanya untuk tutorial, kita menggunakan sepatu setik biasa saja seperti ini. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Ini sistem tembak ya teman-teman. Caranya seperti ini, cara menjahit lace bisbannya. Oke, sesudah dijahit di bagian lace bisbannya seperti ini, udah dipasang. Langsung kita akan ini pakai sepatu ini ya teman-teman. Kalau produksi banyak, sepatu robot. Nah, ini kita akan potong, langsung kita jahit di bagian, kita gabungkan potongan depan dan belakangnya seperti ini. Kita jahit selakangannya. Cukup satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Nah, seperti ini kita jahit samping. Nah, di bagian ininya sama, kita jahit juga satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean seperti ini. Oke, sesudah seperti ini tinggal diobras ya teman-teman. Tinggal nantinya diobras di bagian ininya.
harus diopras ya teman-teman, diopras terlebih dahulu. Nah, ini langsung ketika sudah diopras langsung kita ini kita jahit di bagian selakangannya ya teman-teman. Nah, ini setelah diopras di bagian selakangannya seperti ini, langsung di bagian atasnya kita putar ya teman-teman. Di bagian atasnya ini kita putar di bagian atasnya, karena nantinya akan dipasang karet ya teman-teman. Nah, langsung. Nah, ini untuk di bagian selakangannya sendiri kita tembak obrasan teman-teman, biar nanti tidak bolak-balik ke obrasan. Sebenarnya dijahit terlebih dahulu baru diopras ya teman-teman, karena ini untuk tidak bolak-balik nantinya. Ini tadi ketika kita menjahit sampingan, potongan depan dan belakangnya sekaligus kita obras di bagian selakangannya teman-teman, biar ini videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita timpa menggunakan jahitan lagi seperti ini di bagian selakangannya, dari ujung sampai ujung seperti ini. Nah, pelan-pelan saja. Oke, seperti ini. Nah, sesudah dijahit seperti ini, kita akan pasang di bagian karetnya ya teman-teman. Di bagian karetnya, untuk ukuran karet sendiri biasanya setengah dari potongan celananya teman-teman. Nah, ini langsung kita pasang di bagian karetnya. Ini di bagian ininya sudah kita obras, langsung kita pasangin karet. Ini usahakan seperti ini. Untuk ukurannya sendiri tergantung ya teman-teman, biasanya setengahnya dari potongan celananya. Nah, seperti ini. Oke, usahakan karetnya jangan sampai ikut terjahit ya teman-teman, biar karetnya ini hidup. Jadi ketika dipakai itu enak. Usahakan jangan ikut terjahit untuk di bagian karetnya. Seperti ini, pelan-pelan saja. Ini finishing karet terakhir ya teman-teman. Finishing karet terakhir untuk di bagian celananya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk di bagian karetnya, di bagian celananya. Tinggal tadi di bagian bajunya, di bagian lengannya tinggal diopras ya teman-teman. Dan ini untuk hasil baju setelan, baju tidur setelan piyama teman-teman. Nah, ini setelah dikancing, untuk jadinya bajunya seperti ini. Untuk jadinya baju seperti ini setelah dikancing. Ini untuk kancingnya, kita kancing 5 ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian lengannya, ada kantongnya di bagian kiri. Tinggal nantinya digosok dan di packing dan siap untuk dijual di pasaran ya teman-teman. Nah, ini untuk jadinya bajunya seperti ini, baju piyama. Dan ini untuk jadinya celananya teman-teman, jadinya seperti ini. Untuk jadinya celana piyamanya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.